himbau kepada semua masyarakat supaya agar tabah dalam menghadapi musibah ini, dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada hikmahnya. Halo, berjumpa lagi di News Recap hari ini bersama saya Loren Tondang. Berita pertama, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2024, dirinya tidak pernah menerbitkan perizinan berusaha pemanfaatan hutan baru. Ada sekitar 20 perusahaan dengan luas sekitar 750.000 hektar ya, yang nanti akan saya cabut izinnya. Selain dari itu, tadi saya sudah sampaikan juga, khusus untuk yang tadi 750.000 itu se-Indonesia, termasuk di 3 provinsi terdampak banjir. Berikutnya, kami sudah mengidentifikasi ada 12 subjek hukum perusahaan yang terindikasi, ya, sekali lagi terindikasi, berkontribusi terhadap banjir. Dan oleh karena itu dari kemarin Gakum kami sudah berada di lokasi, dan saya kira dalam 1-2 hari ke depan sudah ada penegakan hukum yang kami berikan. Jadi sekali lagi keberanian ya Pak Prabowo memberitakan saya untuk berani, dan alhamdulillah Pak Prabowo membentuk Satgas PKH, dan dengan Satgas ini keberanian kami untuk menertibkan hutan jauh lebih baik. Contoh Taman Nasional Tesonilo yang sekarang viral, belum ada Menteri Kehutanan yang menginjakkan kaki di Taman Nasional Tesonilo. Alhamdulillah saya ke sana, dan dengan Pak Wamen bahkan udah ke sana juga nanam. Kita berharap rumah gajah Sumatera, gajah domang ya, yang jadi ikon di Taman Nasional Tesonilo itu, yang sekarang hanya memiliki 12.000 hektar ya, habitat mereka untuk makan, untuk mencari, untuk melakukan berkeliling mencari makan. Insya Allah di Desember ini ya, paling lambat akhir Desember nanti kita mulai bisa merealokasi secara damai para petani kebun sawit di sana. Dan akhirnya nanti kita punya minimum 31.000 hektar dulu ya. Yang kemudian nanti sisanya sekitar 50.000 lagi secara persuasif akan kita komunikasikan dengan masyarakat ya, agar sekali lagi perintah Pak Presiden, apa yang menjadi hak satwa, karena beliau seorang pencinta satwa ya, akan diberikan kepada satwa. Teman-teman masih ingat, bahkan beliau mendonasikan ya, awalnya 20.000 tapi sekarang dia bilang 90.000 ya, untuk kemudian untuk koridor gajah di Pesangan Aceh. Yang lain tentang isu tentang dari mana asal kayu yang ikut hanyut ya di banjir kemarin ya. Mungkin dalam waktu 1 jam lagi saya akan bertemu dengan Pak Kapolri. Saya sebenarnya sudah berkomunikasi dari beberapa hari yang lalu ya, tapi mencocokkan waktu yang belum bisa. Tapi tim sebenarnya sudah bergerak di bawah. Kami sudah punya MOU sebelumnya untuk menjaga hutan kita secara bersama-sama. Nanti Gakum dengan Kabar Eskrim, tapi kemarin juga ada dari Pak Pratikno ya, dan dari Pak Menko Pratikno, Pak Mensesnek, Pak Sekap, Mensekap juga udah mengatakan, Pak Sekap untuk juga Satgas PKH ya. Jadi nanti tinggal diintegrasikan apa yang sudah kami kerjakan bersama dengan Satgas PKH. Insya Allah misteri tentang kayu itu dari mana akan segera terungkap, dan kita akan, apabila ada indikasi pidana, tentu kita akan tegakkan sekuat-kuatnya, seadil-adilnya. Yang lain apa? Silakan. Yang 12 tadi itu perusahaan mana saja? Oh, saya belum bisa sebutkan karena ini masih proses hukum ya. Nanti kita Berarti itu hanya dicabut izinan, dan nanti penegakan hukumnya akan seperti apa Bang untuk yang nanti yang penting kita udah identifikasi ya, ada indikasi tadi pelanggaran hukum. Selanjutnya apakah 12, apakah berapa persisnya, ya tentu nanti tergantung temuan di lapangan. Tapi identifikasi awalnya ada 12 subjek hukum. Jadi yang tidak ada itu yang
lokasi banjir Pak, yang 12 itu di lokasi banjir. Iya. Yang terkait dengan lokasi banjir. Salah satunya TPL bukan Pak Menteri? Saya tidak bisa jawab ya nanti supaya lebih ini. Dan itu di luar yang 20 Pak. 20 itu ada diantaranya yang di 3 lokasi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyemprot kepala daerah yang nyerah tangani banjir. Muzakir Manaf menegaskan bahwa pemimpin tidak boleh bersikap cengeng. Banjir dan longsor ini adalah tsunami jilid kedua. Jadi pun demikian 18 kabupaten yang dampak imbas banjir dan longsor. Di 4 kabupaten yang separah ya. Jadi kita harapkan himbau kepada semua masyarakat supaya agak tabah dalam menghadapi musibah ini. Dan alhamdulillah setiap musibah pasti ada hikmahnya. Pusat tidak ada perhatian, menganggap kita bencana biasa. Tapi coba kita buka mata hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat, saya turun ke air. Sebenarnya skenario saya buat, saya turun ke air, suruh pakai payung, datang ke dalam air, supaya masyarakat mencaci saya. Kenapa mencaci? Supaya pusat tahu bahwa di Aceh Utara ini ada banjir. Padahal saya terjebak dalam air hampir 2 malam, tidak keluar. Dan baru 2 kali ini datang ke posko. Saya selalu di lapangan lihat masyarakat. Saya masyarakat kita, anak-anak kita kelaparan. Tapi apa yang boleh buat kita? Kekuatan kita tidak ada. Kita hanya beras yang ada. Maka kemarin saya buat video. Gimana caranya supaya masyarakat dicaci saya? Gara-gara dicaci saya, pusat tahu bahwa di Aceh Utara ada banjir, ada bencana. Kalau kita bilang yang benar, mereka tidak viralkan. Coba kita lihat di langkah di sawah lebih daripada tsunami. Kemudian perlu kita ketahui bahwa sampai saat ini Kabupaten Aceh Utara kita telah melaksanakan yang pertama posko induk di sini. Karena kenapa kita tidak membuat landing? Karena putusnya sinyal dan listrik. Kemudian kita sudah membentuk posko di setiap kecamatan. Maka kemampuan kita yang ada di Aceh Utara kita salurkan melalui posko di kecamatan. Tapi sampai hari ini saya baru 2 kali ke posko di Pendopo untuk membuat rapat. Hujan deras yang mengguyur sejak Kamis siang mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kota Malang. Beberapa ruas jalan protokol atau utama rusak dampak banjir tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan bahwa proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dipastikan mendapat imbas dari bencana dan longsor yang melanda 3 provinsi. Meskipun menghambat pertumbuhan ekonomi, Purbaya percaya diri pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5,5%. Mungkin takut saya ngomong ngaco. Pak, soal bencana Pak, apakah dampaknya kepada pertumbuhan ekonomi yang kuartal 4 seperti apa Pak? Apakah menurun? Akan berdampak tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti kalau ada perbaikan fasilitas bangunan dan lain-lain, itu akan mendorong ekonomi sedikit. Yang jelas kita tunggu dari PNBP program mereka seperti apa. Berarti ada kemungkinan nggak nyampe target ya Pak? Ada kemungkinan nggak nyampe target di Q4 ini sama full year 2025 Pak? Bapak kan sebelumnya bilang 5,6 sampai 5,7, apakah bisa menyusul? Oh, kemungkinan selalu ada, cuma berapa persen? 5%, 6%, 10%. Saya pikir sih di atas 5, masih akan di atas 5,5%. Saya akan monitor kondisi keuangan di sistem finansial. Kalau masih dianggap kurang, saya akan gelontorkan lagi uang saya ke perbankan. Pak, BNPB sudah mengajuin Anggaran Pak. Kami masih tunggu. Tapi mereka udah punya uang di anggaran mereka ada 500 miliar lebih, mungkin belum habis. Tapi kita sediakan nanti kalau diperlukan lebih banyak dari itu. Dari pos mana Pak? Apakah dari anggaran yang pos anggarannya mereka cadangan bencana punya BNPB. Jadi aman. kata-kata serius dana desa yang kategori cair. Gimana? Percepat dana desa untuk bisa Kapan? dana desa. Kan sudah yang kemarin. Kita sudah cairkan sebagian, sudah semua kan? Sudah yang dana desa sudah. Ya? Nanti Anda tanya. Ada sebagian ditahan untuk Koperasi Merah Putih kan, itu yang diminta. Tapi itu nanti keputusan Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa. Pak tadi di dalam juga juru bayar, bahas soal restrukturisasi KCIC Pak. Ya? Restrukturisasi utang KCIC Pak tadi untuk rencana perdagangan ke Cina tadi. Tidak ada diskusi itu tadi, cuman kemarin ada seperti itu waktu di Kemenkeu diskusi dengan Danantara dengan Pak Rosan dan Pak Doni ya. Pak Rosan kemarin. Kemarin kan juga Pak Rosan minta dengan skala Ada pajak untuk Danantara Pak. Oh iya, yang memang sesuai dengan peraturan ya kita kasih, yang enggak ya nggak dikasih, kan gitu. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Yang dikasih itu seperti dia kan akan restrukturisasi itu, konsolidasi, kan seperti jual beli antara satu perusahaan ke perusahaan lain. Dia bilang itu kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal. Untuk konsolidasi kita waktu berapa tahun, kasih kita waktu 3 tahun ke depan. Setelah itu setiap corporate action kita akan charge, kita akan kenakan pajak sesuai dengan aturan. Ini kan Danantara kan baru dan itu juga proyek pemerintah, jadi itu hal yang wajar. Nah, yang dikasih, yang dikasih dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan dulu sebelum tahun 2023 kejadiannya kalau nggak salah, untuk dihilangkan kewajiban pajaknya yang nggak bisa. Itu kan udah terjadi masa lalu dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ. Pak, kalau pengurangan subsidi tadi, dia ada angka ada pengurangan. perubahan nggak sih Pak? Pengurangan apa? Tadi Bapak bilang nggak ada subsidi. Oh, bukan dikurangin, kita redesign subsidinya supaya lebih tepat sasaran. Karena sekarang setelah kita lihat ternyata yang kaya masih dapat itu aja. Demikian News Recap hari ini bersama saya Loren Tondang. Sampai jumpa dan terima kasih.